yaitu Smart ASN. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan teknologi baik yang dimanfaatkan dengan benar dan juga penyalahgunaan dari kemampuan berteknologi itu sendiri. Yuk kita simak sama-sama. Oke, yang pertama kita mulai dari pemanfaatan teknologi. Berdasarkan berita daring yang berjudul Kemenpan RB, AI jadi kunci transformasi birokrasi digital Indonesia, tanggal 23 September 2025 dari situs Kontan, dikutip bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI menjadi kunci transformasi birokrasi digital di Indonesia. AI dapat membantu pemerintah mengotomatisasi tugas rutin, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, analitik data, dan kecerdasan buatan menjadi hal yang vital dalam memperkuat sistem akuntabilitas dan pengawasan guna mencegah dan mendeteksi potensi korupsi. Apa yang melatar belakangi pemanfaatan teknologi ini oleh ASN? Yang kesatu, ada dorongan transformasi digital nasional. Yang kedua, kebutuhan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan publik. Ketiga, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Dan yang keempat, perkembangan global dan kompetensi digital. Ada dua dampak yang dapat dirasakan dari pemanfaatan teknologi oleh ASN ini. Yang kesatu, dampak positif diantaranya peningkatan efisiensi dan produktivitas birokrasi, pengambilan keputusan lebih tepat dan lebih cepat, penguatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi, lalu yang terakhir mendorong ASN menjadi lebih kompeten dan adaptif. Adapun dampak negatifnya yaitu berupa tantangan: 1. Kesenjangan kompetensi digital ASN. 2. Ketergantungan pada sistem dan risiko keamanan data. 3. Perubahan struktur dan pola kerja. Yang kedua, tentang penyalahgunaan teknologi di lingkungan ASN. Berdasarkan berita daring yang berjudul BKN, oknum ASN terlibat kecurangan SKD CASN di Kabupaten Buol. Dari Antara News 26 Oktober 2021, oknum aparatur sipil negara atau ASN terlibat tindak kecurangan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD dalam penerimaan CASN tahun 2021 di pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengkonfirmasi salah satu oknum ASN yang terlibat dalam kecurangan tersebut. Ia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Buol. Lokasi pelaksanaan tes berada di titik lokasi atau tilok instansi mandiri instansi pemerintahan Kabupaten Buol. Dengan kondisi lokasi tes yang berada di kantor BKPSDM Kabupaten Buol, maka oknum bersangkutan memiliki akses untuk masuk ke ruang tes di saat lokasi disteril. Kepala BKPSDM Buol bersama dua orang lainnya menginstal software remote access di perangkat komputer untuk peserta tertentu pada malam sebelum dilakukan pelaksanaannya tes. Apa penyebab terjadinya penyalahgunaan teknologi tersebut? 1. Motif pribadi dan kepentingan kekuasaan. 2. Akses teknologi yang tidak diawasi dengan baik. 3. Integritas ASN yang rendah dan lemahnya etika digital. 4. Pengawasan internal yang kurang ketat. Adapun dampak dari penyalahgunaan teknologi tersebut yaitu 1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. 2. Rusaknya sistem merit dan profesionalisme ASN. 3. Kerugian administratif dan hukum. 4. Penyalahgunaan teknologi sebagai presiden buruk. 5. Gangguan terhadap integritas sistem digital pemerintah atau SPBE.